Marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 23. Halaman 23. 1, 2, 3, baris ketiga dari atas. Pas syair. Kalau ada yang tidak mengikuti, bisa lihat ada YouTube-nya semua. Jadi YouTube-nya insya Allah lengkap. Jadi halaman 23 baris ketiga dari atas. Pas syair. Pas nazomnya, nazom Kifayatul Atqiya. Bismillahirrahmanirrahim. Li salamatid dunya khisalun arba'un ghafrun lijah lil qaumi man uka tajhala wa takunu min saibil ana si ayisan wali saibi nafsika lil ana si bazila. Yaitu kurang lebih. Saya ulang. Li salamatid dunya khisalun arba'un ghafrun lijah lil qaumi man uka tajhala wa takunu min saibil ana si ayisan wali saibi nafsika lil ana si bazila. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Li salamatid dunya, untuk selamat dunia. Li salamatid dunya, untuk selamat dunia. Di sini ada huruf jar sebelum kalimat. Lalu ada jar majrur, berarti ini khobar muqaddam. Untuk selamat dunia itu, nah ini mubtada muakhirnya khisalun arbaun. Untuk keselamatan dunia itu ada khisalun, perbuatan, arbaun yang 4. Ada 4 perbuatan yang bisa menyelamatkan kita dari dunia, ya, dari kesengsaraan dunia. Li salamatid dunya, untuk keselamatan dunia. Hisalun, ada perbuatan, arbaun yang 4. Ada 4 perbuatan yang bisa menyelamatkan seseorang dari dunia, dari kerusakan-kerusakan dunia. Jadi keempat ini usahakan kita miliki. Ghafrun li jahlil qaumi. Yang pertama, ghafrun li jahlil qaumi. Ghafrun mengampuni, maksudnya memaafkan. Li jahlil qaumi,
kepada bodohnya kaum, bodohnya masyarakat, kepada kebodohan seseorang. Ada orang yang berbuat jahat itu dikarenakan kebodohan, lalu kita memaafkan. Itu namanya memaafkan kebodohan orang lain, memaafkan kezoliman orang lain. Kita bertetangga, ada orang naruh motor di depan rumah. Nah, kita nggak usah marah-marah, udah memaafkan. Kita mau lewat, pindahin atau nyuruh orang yang bersangkutan tanpa marah-marah. Itu namanya memaafkan kebodohan kaum, memaafkan ketidakbaikan seseorang kepada kita. Itu yang pertama. Jadi hati kita ini ikhlaskan, memaafkan setiap kesalahan-kesalahan orang, memaafkan, maka itu insya Allah kita akan bahagia. Tapi kalau kita nurutin kesel, ini kesel, ini bikin kesel, ini bikin kesel, nggak ada habisnya. Maka yang terpenting adalah kita punya sifat memaafkan kesalahan orang, setiap kesalahan orang, baik kecil maupun besar. Itu yang pertama. Yang kedua, manuka, kamu mencegah. Tajhala, asalnya antajhala, annya dibuang karena syair. Manuka, kamu mencegah, tajhala, kamu berbuat jahil. Jadi kamu mencegah dari berbuat jahil, berbuat zolim kepada orang lain, berbuat kebodohan. Zolim itu sama dengan berbuat bodoh, karena setiap kezoliman mencelakakan diri sendiri. Jadi setiap kezoliman pasti dibalas oleh Allah. Jadi kita berbuat jahil, berbuat bodoh, mencelakakan orang, atau menzolimi orang lain, atau membalas kezoliman orang, itu usahakan hilang dari diri kita. Dia iseng terus, sekali-kalilah kita isengin. Nah, pikiran itu hilang dari diri kita. Jangan kita ingin membalas, jangan kita ingin membalas. Maka mencegah diri dari berbuat keburukan kepada orang, kita hindari. Meskipun orang itu buruk, sehari-harinya buruk. Nah, sekali-kali dia ngerjain kita, dia naruh motor di rumah kita, sekali-kali kita yang naruh motor di rumah dia, gimana perasaannya? Ntar tinggal kita bales, ntar tinggal kita omongin lagi, kamu juga begitu misalkan. Nah, pikiran seperti itu kita hilangkan. Udah, urusan kita adalah jangan zolim, jangan menyakiti orang, jangan melukai orang semaksimal mungkin. Meskipun di dalam kehidupan itu nyatanya tidak bisa, tapi niat itu kita hilangkan dulu. Mencegah dirimu berbuat jahil, berbuat zolim, atau menyakiti orang lain. Nah, itu kita hindari. Nah, itu yang kedua. Maka kita akan selamat dunia. Maka kita akan selamat di dunia. Kemudian yang ketiga, watakunu min saibil anasi aisan. Watakunu, kamu menjadi, kita loncat dulu, aisan, yang diterjemahkannya aisan, tidak berharap. Kamu menjadi orang yang tidak berharap. Watakunu, kamu menjadi orang aisan, yang tidak berharap. Aisan itu putus asa, maksudnya tidak berharap. Min saibil anasi, dari pemberian orang. Jadi tidak berharap sama sekali pemberian orang. Urusan kita adalah memberi. Urusan kita bermanfaat kepada orang lain. Urusan kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, jangan mengharap. Ini urusan hati. Kalau dikasih, terima. Nggak dikasih, kita ikhlas. Nah, itu tidak berharap yang dimiliki oleh orang lain. Tidak berharap pemberian orang lain. Meskipun kita berjasa, meskipun layaknya kita dapat, tapi nggak dapat. Tapi harapan itu kita hilangkan. Nanti kalau dapat tinggal alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada yang memberi. Nah, begitu. Jadi usahakan kita hilangkan keinginan mendapat pemberian orang. Jadi apalagi minta-minta, berharap saja tidak. Nah, itu sebaiknya kita miliki. Maka insya Allah kita akan selamat dan akan dicintai oleh orang lain. Walisai binafsika lil anasi bazilan. Ini terjemahannya juga kita
balik dulu biar mempermudah. Wabazilan, dan gemar memberi, lisai binafsika, dari pemberian dirimu, wabazilan, dan mencurahkan. Mencurahkan itu artinya memberi yang banyak. Wabazilan, dan mencurahkan, lisai binafsika, dari pemberian dirimu, lil anasi, untuk manusia, untuk orang lain. Jadi gemar memberi kepada orang lain. Nah, orang yang zuhud itu, dunia itu ringan buat dia untuk diberikan kepada orang lain. Karena orang yang zuhud itu pikirannya berbeda dengan kita. Kalau kita itu pikirannya masih nyari dunia, nyimpen dunia, pengen menikmati dunia. Nah, orang zuhud itu pikirannya benci dunia. Itu pikirannya benci dunia. Imam Ghazali mengumpamakan dunia itu ibarat makanan kue yang enak. Lalu ibarat makanan yang enak itu bikinnya diludahin. Habis diludahin sama pemiliknya, ludahnya ada ingusnya lagi, ada reaknya. Kemudian diludahin, terus dicampur-campur, dibikin makanan yang enak. Orang yang tahu makanan itu ada ludahnya, ada ingusnya, dia akan jijik, dia akan menghindar semaksimal mungkin. Nah, itulah dunia yang halal. Dunia yang halal. Jadi orang zuhud itu akan benci dunia yang halal. Dia ngambil dunia seperlunya. Nah, kemudian kalau kue tersebut diberi racun yang sangat bahaya, yang bisa membahayakan, yang bisa mencelakakan, itulah dunia yang haram. Jadi kelihatannya lezat, kelihatannya menggiurkan, lalu begitu dimakan menyengsarakan, dan itulah yang haram. Jadi orang yang zuhud itu, yang halal dihindari sejauh mungkin, yang haram benar-benar tidak menyentuh. Nah, orang yang nggak tahu, wah enak nih, kurang lebih seperti itu. Nah, itu gambarannya. Ketika zuhud sudah dimiliki itu, dunia itu udah dilepas begitu aja. Cari keridhaan Allah, cari keridhaan Allah. Dan ini tentunya berat. Ini pun bukan makom saya. Cuman beginilah zuhud tersebut. Zuhud itu memang benar-benar benci dunia. Dengan benci dunia, dia punya sikap seperlunya mengambil dunia untuk kehidupan akhirat. Ya, jadi itu gambarannya seperti itu. Kalaupun dia menyimpan, kalau zaman sekarang memang zuhud itu tidak harus letterlock seperti di zaman Rasul, seperti di zaman sahabat. Kita membutuhkan anak buat sekolah sehingga kita perlu menyimpan. Nggak mungkin anak mau bayaran kita ngutang-ngutang. Nah, itu sekedar gambaran seperti itu. Tapi intinya dia benar-benar dunia itu bukan tujuan. Nah, dunia itu bukan tujuan. Jadi memberi itu hal yang ringan. Jadi untuk selamat dunia, pertama memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian mencegah diri dari berbuat zolim, berpikir zolim kepada orang lain. Kita hindari. Kemudian hindari, jauhi berharap kepada makhluk, kepada manusia. Berharap pemberian manusia, kita hindari. Hati kita ini nggak ada keinginan ingin dikasih, begitu. Maka akan bahagia. Tetapi kalau kita ingin dikasih, dia nggak ngasih, akhirnya kita kecewa. Meskipun dia harusnya ngasih, tetapi itu urusan dia. Urusan kita adalah tidak punya keinginan untuk diberi oleh manusia, maka hati akan bahagia. Ya. Kemudian gemar memberi kepada orang lain, maka itu akan membuat hidup di dunia ini bahagia. Kemudian selanjutnya penjelasannya, lamma kana tatkala ada min lawazimi zuhdi, dari kewajiban-kewajiban zuhud, qad uttomai, mencegah sifat serakah. Jadi orang yang zuhud itu kewajibannya atau otomatis dia akan melakukan mencegah keserakahan. Dia nggak punya sifat serakah. Amma dari apa-apa, fi aidin nas, yang ada di tangan manusia. Jadi orang yang zuhud itu tidak memiliki keserakahan, tidak memiliki keinginan apa-apa yang di tangan manusia.
dia usahanya maju, dia tinggal alhamdulillah usahanya maju, dan nggak pengen dia punya segala macam. Misalkan temannya, tetangga punya mobil, kita tidak pengen punya mobil. Kita alhamdulillah tetangga punya mobil, tapi kita nggak kepengen apa yang dimiliki oleh manusia. Itu sifat zuhud. Wal bazli lahum, wal bazli dan memberi lahum kepada mereka. Jadi tidak berharap dari manusia dan gemar memberi kepada manusia, itu adalah sifat zuhud. Wakana keduanya, karena itu ada alifnya menunjukkan domirnya musanna 2. Wakana keduanya itu adalah tidak berharap dan gemar memberi. Maksudnya min asbabis salamati, termasuk sebab-sebab keselamatan. Jadi kita tidak berharap kepada manusia dan kita gemar memberi kepada manusia, itu adalah sebab-sebab keselamatan di dunia. Jadi penyebab keselamatan di dunia. Jadi dunia itu ringan buat orang tersebut. Sorroha bihima. Musannif pengarang kitab ini sorroha menjelaskan bihima keduanya. Jadi bihima keduanya wa bisa iri asbabis salamati, dan sebab-sebab keselamatan lainnya. Dan sebab-sebab keselamatan lainnya. Faqala musannif pengarang kitab ini berkata nazom yang tersebut di atas, lisalamati ila akhirihi, sampai akhir nazom. Jadi dijelaskan di dalam sifat zuhud itu adalah ketidakinginan yang dimiliki oleh manusia, kemudian dijelaskan tambahannya lagi dengan nazom berikut ini. Jadi lisalamati ila akhirihi, nazom lisalamati ila akhirihi yang tadi kita baca. Lisalamati dunya khisalun arbaun, itu kan ada 2. Lalu di sini di nazom ini ada 4, berarti yang 2 adalah tambahan dari pengarang kitab ini. Ila akhirihi, sampai akhir nazom. Yaitu penjelasan daripada nazom lisalamati minad dunya, untuk selamat dari dunia. Yang dimaksud selamat dari dunia ay afatiha, yaitu bencana-bencana dunia, wasyururi ahliha, dan keburukan-keburukan penghuni dunia. Jadi untuk selamat dari bencana dunia dan keburukan-keburukan penghuni dunia, maksudnya manusia, khisalun arbaun, ada 4 perbuatan, ada perbuatan yang 4 yang harus kita miliki, atau sikap 4 yang harus kita miliki agar selamat dari dunia. Nah, ini penjelasan dari syair yang tadi. Al-ula, yang pertama, ghafruka, mengampuninya kamu atau memaafkannya kamu, lijahlil qaumi, kepada bodohnya kaum, kepada jahilnya, zolimnya orang lain kepada kamu. Jadi kamu dizolimi tetap memaafkan. Nah, itu hati akan tenang. Di kondisi zaman sekarang itu jarang orang yang tidak zolim. Contohnya naruh motor di depan rumah, di jalanan, itu zolim. Itu kan hak orang lewat. Apalagi saya lihat di mana tuh dekat Al-Iqal Suwal Maghfirah, tuh jalanan udah nggak bisa lewat mobil. Motor aja udah susah. Nah, itu sekedar gambar. Itu kan hak-hak orang jalan, tapi buat naruh motor seolah-olah udah umum. Padahal itu nanti ada hisapnya di akhirat. Jadi harus tanah kita sendiri. Nah, kalau kita mau benar-benar selamat begitu. Tapi anggaplah itu sudah umum. Sudah saling mengikhlaskan. Nah, yang penting sudah saling mengikhlaskan. Jadi, buat orang yang dizolimi itu usahakan urusan-urusan itu memaafkan. Jadi tidak usah kita marah-marah, tidak usah kita ini siapa sih yang bikin seperti ini. Nah, itu tidak usah. Jadi kita tetap memaafkan setiap kesalahan orang. Setiap kesalahan orang itu kita maafkan.
tajawuruka memaafkan kamu, an jahlihim dari keburukan orang. Sebentar dulu, tulisannya kekecilan. An jahlihim dari keburukan manusia, wasitroka dan menahannya kamu, lahum dari mereka, wal muradu yang dikehendaki tajawuruka memaafkan adalah amma dari apa-apa, yaqa'u minhum yang terjadi dari mereka, fi hakika di dalam hakmu, fi minal iza berupa rasa sakit, an-nasyi'i yang ditimbulkan, minal jahli dari kezoliman orang. Jadi dari kezoliman orang, jahil itu kita maknai zolim, dari kezoliman orang, jadi rasa sakit itu kita hilangkan lalu kita maafkan. Meskipun orang tersebut nggak minta maaf, tetapi kita langsung memaafkannya, maka insya Allah hati kita akan selalu bahagia. Tapi kalau kita selalu melihat kesalahan orang, nih salah banyak banget, maka hati tidak akan bahagia. Tetapi kalau hati kita lapang, ada orang begini maafkan, ada orang begini maafkan, kemudian mobil tergores maafkan, udahlah pokoknya tinggal maafkan, hati tenang. Nah, hati tenang itu penyebab kebahagiaan dunia, dan itu nanti nilainya besar di akhirat nanti. Wasani asani yang kedua, manuka kamu mencegah, antajhala. Nah di sarahnya ada antajhala. Waktu di nazom itu tidak ada karena karena nazom, jadi annya dihilang untuk menyesuaikan dengan nazom. Manuka kamu mencegah, antajhala kamu berbuat jahil, berbuat zolim, alaihim kepada manusia, yaitu antakoa kamu jatuh, fi ardi ahadin di dalam tujuan seseorang, ma'ahum minhum dari mereka, bi antu'zihi dengan menyakitinya. Jadi kita disakiti memaafkan, maka hati kita akan bahagia. Jadi baik orang tersebut sengaja mau lebih-lebih nggak sengaja. Kalau nggak sengaja harus maafkan dalam hati kita. Meskipun orang tersebut sengaja kita memaafkannya, maka kita akan bahagia. Was asalisu yang ketiga, antakuna kamu jadi orang aisan yang putus asa, yang sama sekali tidak berharap, qati'on qaniton memotong itu tidak berharap, min saibin dari pemberian, maksudnya saibin adalah min atoil anasi dari pemberian manusia, tidak berharap diberi. Jadi tidak berharap diberi itu sangat penting. Tapi kalau orang tersebut pengen diberi, apalagi kerjanya nggak beres, pengen digaji banyak, maka yang timbul akan kecewa dan membuat tidak bahagia. Tetapi kalau kita selalu ikhlas, selalu tidak berharap diberi, kemudian ada yang memberi, bersyukurnya itu akan sangat lebih. Jadi kalau kita tidak berharap memberi, kita akan bahagia. Orang nggak berterima kasih, hati kita tenang. Orang terima kasih, kita jadi senang juga. Apalagi orang tersebut berterima kasih sambil memberi, itu hati kita lebih senang juga. Ar-rabi'u yang keempat, antakuna kamu menjadi orang bazilan yang mencurahkan, lahum kepada mereka, kepada manusia, saibaka pemberianmu. Maksudnya saibaka adalah atau aka pemberianmu. Jadi kita senang memberi. Ada kita beri, maka kita menjadi orang yang bahagia. Jadi bahagia itu bukan dengan meminta, tetapi dengan banyak memberi. Nah, keempat ini usahakan kita
dapat memiliki, maka insya Allah di dunia kita akan bahagia. Demikian pembahasan kita kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.